فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 282 dari Syarah Mutamimah Ajurumiyah juz 2 ini. Kata si pensyarahnya hafizahullah taala, wa binaan ala hadza, dibina di atas pembahasan ini masalah sami'tu sami'a, apakah dia min akhawati dhanna atau tidak, terjadi khilaf. Ara anna madhabal jumhur huwal aqrab, saya berpandangan bahwasanya madhab jumhur itulah yang lebih dekat, yaitu sami'a bukan termasuk anggota dhanna. Berarti dia hanya memiliki satu maf'ul bih. Berarti jumlah yang datang setelahnya itu adalah apa? Fi mahalli nasbin, bukan sebagai maf'ul bih, tapi mungkin sebagai hal atau sebagai na'at. Baik. Wa amma ihtiyaju, ihtiyaju. Entah. Mungkin ihtiyaju betul. Adapun keperluan nahwi. Istilahnya, misalkan ada kalimat sami'tu Zaidan, saya mendengar Zaid. Padahal kita tahu Zaid ini zat, bukan masmu, bukan suara yang, ya gimana? Zaid bukan suara, dia suatu zat istilahnya, yaitu suatu materi seseorang. Bagaimana dia didengar? Nah, ini memerlukan apa? Yahtaju ila syai'in yudkaru ba'dah, memerlukan kepada sesuatu yang disebut setelah itu. Fa innahu qad yuhtaju ilal fadalat litamamil makna. Terkadang memang di suatu jumlah itu memerlukan kepada tambahan demi kelengkapan makna. Dalam artian apa? Yaitu bagi jumhur kalimat sami'tu Zaidan ini sudah sah. Tambahannya itu hanya sebagai pelengkap, walaupun sebagai fadlah, yaitu fadlah, yaitu tambahan saja, bukan inti kalimat. Jadi ini sudah sah sami'tu Zaidan. Adapun menurut Akhfash, menurut Ibnu siapa yang kita lewati kemarin, yaitu Imam Ibnu Malik dan yang lain-lain, bahwasanya ini belum lengkap. Karena apa? Karena Zaidan ini materi, bukan sesuatu yang didengar, yaitu bukan masmu, maka masih memerlukan satu maf'ul bih lagi. Menurut Basriun tidak seperti itu. Sami'tu Zaidan ini sudah sah. Yang setelahnya itu sekitar pelengkap, walaupun sekitar fadlah, bukan inti, bukan sebagai umdah, bukan sebagai patokan suatu kalimat untuk menjadikan kalimat itu sempurna. Tetapi ini sekitar tambahan saja. Nah, kata beliau, jadi itulah yang terjadi. Jadi suatu nasab yang datang setelah Zaidan itu, sami'tu Zaidan, setelah maf'ul bih dari sami'tu, itu sekedar tambahan. Nah, ini beliau memilih pendapat jumhur. Thayyib, dunat tarkib, yaitu bukan sebagai susunan inti. Nahwu contohnya dalam Quran apa? Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di bumi dengan pongah. Sayang ya, nggak dibahas i'rabnya bagaimana, terus sisi pendalilannya bagaimana. Tapi maksudnya adalah kalau menurut jumhur kalimat ini sudah sempurna, dan bahkan menurut yang bukan jumhur, wala tamshi fil ardi itu sudah sempurna. Hanya saja agar lebih melengkapi, agar kita paham yang dilarang apanya. Tentunya bukannya yang dilarang adalah berjalan di bumi, tetapi halnya itu marohan, dalam keadaan angkuh. Padahal tanpa marohan pun secara jumlah dia sudah lengkap. Hanya saja perlu didatangkan marohan sebagai hal untuk lebih menyempurnakan. Walaupun marohan di sini adalah fadlah, tambahan saja, bukan umdah, bukan inti suatu kalimat, bukan sandaran suatu kalimat yang kalau dihilangkan berarti rusak atau istilahnya cacat, bukan. Ya, ini pendalilan jumhur menunjukkan bahwasanya terkadang
terkadang tambahan suatu lafadz yang mansub atau fi mahalin nasbin sebagai hal, itu dia memang sekedar tambahan, bukan karena menjadi inti kalimat. Maka demikian pula ketika ada sami'tu misalkan, maka cukup dia memerlukan satu maf'ul bih saja, yang setelahnya itu tambahan untuk sekedar pelengkap, bukan sebagai inti kalimat. Contoh yang kedua, innamallahu ilahu wahid. Nah, ini yang membingungkan. Maksudnya apa? Yang mana? Mungkin yang beliau maksudkan adalah, kalau tadi adalah contoh hal, yaitu marahan itu hal. Nah, ini wahidun, ini sebagai na'at, karena datang setelah nakirah, ilahun. Padahal kalau kalimatnya innamallahu ilah, ini sudah sempurna belum? Sudah sempurna, sudah sah. Allah itu hanyalah sesembahan. Tetapi untuk melengkapi kalimat ditambahkan dengan fadlah tambahan yang bukan inti, yaitu wahidun. Allah itu hanyalah satu sesembahan. Baik. Kemudian kata beliau, faida afada sami'a qauluka sami'tu Zaidan, maka kesimpulannya, jika ucapan Anda sami'tu Zaidan, saya mendengar Zaid, itu sudah afada sami', memberikan faedah kepada si pendengar bahwasanya apa? Ya, bahwasanya saya mendengar si Zaid. Yakni maksudnya apa? Sauta Zaidin. Jelas si pendengar faham maksudnya adalah mendengar suara si Zaid. Walaupun lafadz saut tidak ada, mana lafadz saut, tapi orang sudah paham maksudnya, yaitu sami'tu sauta Zaidin. Fahuwa kalamun tam, maka ini adalah kalam yang sempurna. La ghubara alaih, tidak ada kesamaran, tak ada debu di situ. Wallahu a'lam. Tayyib, selesai pembahasan dari dhonna wa akhawatuha. Kemudian sekarang kita masuk ke bab yang baru setelah sebelumnya bab nawasih mubtada khabar. Nah, sekarang masuk kepada al-mansubat. Apa saja sih lafadz-lafadz yang mengalami nasab? Qala rahimahullahu taala, qala Ru'aini rahimahullah, al-mansubat itu apa? Wahia al-maf'ulu bih. Yang pertama adalah maf'ul bih, yaitu yang dikenai perbuatan. Wa minhu, termasuk dari maf'ul bih adalah al-munada, yaitu yang dipanggil, yang diseru. Nah, dia juga mansub sebagai maf'ul bih, munada, yaitu ya Zaidu, misalkan ya rojulan. Nah, ini munada. Hakikatnya dia adalah maf'ul bih. Takdirnya apa? Unadi Zaidan, unadi rojulan. Takdirnya itu. Makanya al-munada ini bagian dari maf'ul bih. Qal kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wal masdar. Yang kedua, termasuk yang isim yang mengalami mansub adalah apa? Masdar. Maksudnya masdar di sini apa? Wasumiyya al-maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq, dan itu yang lebih jelas karena masdar terkadang marfu, terkadang majrur. Baik. Maka yang lebih sesuai memang bukan ucapan Ibnu Ajur masdar, tetapi apa? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq contohnya apa sih? Itu wa kallamallahu Musa takliman. Takliman maf'ul mutlaq. Posisinya adalah maf'ul mutlaq. Kemudian yang ketiga yaitu wa dzarfuz zaman, yaitu menunjukkan waktu atau masa. Wa dzarful makan, yang menunjukkan tempat atau area, ruangan. Wa yusamma al-maf'ula fih, dipanggil maf'ul fih. Jadi ada beberapa jenis maf'ul. Kita mendapatkan maf'ul bihi, mendapatkan maf'ul mutlaq, ada mendapatkan maf'ul fih, yaitu di situ. Tapi di situ ini pendekatan aja ya. Terkadang apa? Ruangan, terkadang masa. Kemudian wal maf'ulu min ajlih, maf'ul min ajlih atau li ajlih, yaitu demi begini-begini. Ji'tuka ibtigha'a khairik, misalkan saya datang kepadamu karena mencari kebaikanmu. Ibtigha'a khairik ini maf'ul li ajlih. Takdirnya apa? Min ajli ibtigha'i khairik. Kemudian wal maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah, yaitu menunjukkan kebersamaan, bersama dengan ini. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Misalkan apa ya?
Misalkan fadhal ma'u wal khoshabata, ya airnya meluap bersama dengan kayu itu. Kemudian wal musyabbah bil maf'uli bih, sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul bih, maka dia juga mansub atau mungkin fi mahallin nasbin, tergantung nanti. Kemudian wal hal, yaitu yang menunjukkan keadaan, menjelaskan keadaan atau hay'ah yang masih belum jelas. Seperti ija'a Zaidun, Zaid datang, tapi belum seberapa jelas datang bagaimana itu. Dikatakan masruran, datang dalam keadaan gembira, itu sebagai hal. Kemudian at-tamyiz, yaitu menjelaskan zat yang belum jelas. Ishtara itu isyrina, saya membeli 20, belum jelas, maka perlu dilengkapi nakjatan, misalkan saya membeli 20 ekor kambing, nakjatan. Kemudian wal mustasna, yaitu perkecualian. Perkecualian juga mansub. Misalkan apa ya? Ja'al qaumu illa Zaidan. Orang-orang itu datang semua kecuali Zaid. Zaidan mansub sebagai mustasna yang diperkecualikan. Takdirnya apa? Ja'al qaumu, istasna itu Zaidan. Kaum itu telah datang, tapi saya memperkecualikan si Zaid. Zaidan mansub. Walaupun dia jadi maf'ul bih sebenarnya. Istasna itu Zaidan, tetapi karena istasna itu nyata ada, yang ada adalah illa, dikatakan dia adalah mustasna. Dikatakan mansub sebagai mustasna yang diperkecualikan. Kemudian apalagi yang mansub? Khabaru kana. Misalkan apa? Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Ghafuran rahiman. Sebagai apa? Khabar kana yang pertama dan khabar yang kedua dari kana. Wa akhawatiha, dan saudari-saudari dari kana. Kemudian wa khabarul harfil musyabbahi bilaisa, dan khabar dari huruf-huruf al-musyabbah yang diserupakan dengan laisa, nanti akan dibahas, dan ini memang tidak ada di Ajurumiyah. Kemudian wa khabaru af'alil muqarabah, khabar dari af'al muqarabah, yaitu menggunakan kada, misalkan hampir-hampir. Kemudian wa ismu inna, isim inna. Isim inna, adapun yang khabar af'al muqarabah seringnya adalah berupa jumlah. Kada qalbi ayyatira. Baik, di bagian khabarnya yaitu ayyatira. Kemudian, tapi itu dibahas nanti, ini sekitar pendekatan saja dari matanya kepada matan. Kemudian isim inna wa akhawatiha, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Isimnya adalah Abdul Jalal Allah, inna, allaha, innallaha, isim inna mansub. Kemudian isim la alati li nafyil jins, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, misalkan la rajula fid dari, misalkan. Kemudian watabi' lil mansub, tawabi' dari mansub, mungkin sebagai na'atkah atau sebagai hal, sebagai na'atkah atau mungkin sebagai atof bayan atau atof nasak atau sebagai badal, misalkan. Baik. Wahia arba'atul asya' kama taqaddam, ada 4 sebagaimana yang telah berlalu. Ini nanti akan dibahas secara lebih terperinci. Ini sekitar gambaran mudahnya. Ilahuna wallahu a'lam.